Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Susilawati 0520999891, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka UPBBJ Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang solusi inovatif untuk keterlambatan pelayanan pasien. Studi kasus keterlambatan pelayanan dan antrian panjang di puskesmas daerah. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak warga mengeluhkan lama waktu tunggu pelayanan dan ketidakteraturan antrian pasien di puskesmas. Selain sistem antrian manual menyebabkan pelayanan tidak efisien dan sering menimbulkan keluhan antar pasien. Beberapa warga juga mengeluhkan kurangnya sikap ramah dari petugas administrasi serta minimnya informasi terkait alur pelayanan. Penjelasan permasalahan. 1. Jenis pelayanan. Jenis pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan dasar termasuk kategori pelayanan publik langsung kepada masyarakat. Pelayanan ini mencakup pemeriksaan kesehatan, pengobatan ringan, imunisasi, serta administrasi rujukan. Yang kedua, penyedia layanan. Penyedia layanan adalah pusat kesehatan masyarakat di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Puskesmas berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan masyarakat. Dampak permasalahan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dampak bagi masyarakat seperti rasa tidak puas terhadap pelayanan kesehatan publik, gangguan produktivitas karena waktu tunggu lama, dan potensi penurunan kondisi kesehatan akibat keterlambatan pemeriksaan. Dan yang kedua, dampak bagi puskesmas tersebut seperti 1. Menurunnya kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan pemerintah. Yang kedua, munculnya citra negatif tentang kinerja aparatur. Dan yang ketiga, berkurangnya efektivitas pencapaian target pelayanan kesehatan masyarakat. Rekomendasi dan solusi. Yang pertama, digitalisasi sistem pelayanan, yaitu menerapkan sistem antrian dan pendaftaran online melalui aplikasi atau website agar masyarakat bisa mengambil nomor antrian sebelum datang. Yang kedua, peningkatan kapasitas SDM, yaitu melatih petugas front office dan tenaga medis tentang pelayanan prima, empati, dan komunikasi publik. Yang ketiga, penambahan sarana dan prasarana, yaitu memperluas ruang tunggu, menyediakan sistem antrian digital, serta meningkatkan fasilitas kenyamanan pasien. Yang keempat, evaluasi kinerja dan umpan balik publik, yaitu membentuk sistem pengaduan agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan secara langsung. Dan yang kelima, penerapan standar pelayanan publik, yaitu mengacu pada Permen PANRB nomor 15 tahun 2014 agar setiap pelayanan memiliki indikator waktu, biaya, dan prosedur yang jelas. Solusi inovatif digitalisasi sistem pelayanan diantaranya yaitu 1. Pasien dapat mendaftar secara online melalui aplikasi puskesmas. Yang kedua, sistem akan memberikan perkiraan waktu kedatangan dan nomor antrian otomatis. Dan yang ketiga, petugas dapat memantau jumlah pasien sehingga penjadwalan tenaga medis lebih efisien. Alasannya yaitu yang pertama, mengurangi waktu tunggu. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan responsivitas layanan. Yang ketiga, menyediakan prioritas bagi pasien rentan seperti lansia dan ibu hamil. Strategi implementasi pihak yang terlibat.
terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal terdiri dari kepala puskesmas, petugas administrasi, dokter, dan perawat. Adapun untuk eksternalnya, dinas kesehatan, pengembangan aplikasi, dan masyarakat atau pasien. Langkah implementasi. 1. Persiapan sistem. Di antaranya, pilih dan pasang aplikasi antrian digital serta pelatihan petugas untuk penggunaan sistem. Yang kedua, sosialisasi. Di antaranya pengumuman melalui media sosial, brosur, dan papan informasi puskesmas, dan edukasi secara mendaftar online. Yang ketiga, pelaksanaan layanan digital. Seperti pasien mendaftar melalui aplikasi, mendapat nomor antrian, serta estimasi waktu, dan petugas memantau antrian dan menyesuaikan jumlah tenaga medis sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, monitoring dan evaluasi seperti analisis waktu tunggu, kepuasan pasien, dan kendala sistem. Yang terakhir, perbaikan berkelanjutan berdasarkan feedback. Beberapa potensi hambatan dan solusi. Hambatan yang pertama, biasanya pasien belum terbiasa mendaftar online. Strateginya dengan cara sosialisasi, pendampingan petugas di loket, serta tutorial aplikasi. Hambatan yang kedua biasanya keterbatasan SDM untuk monitoring aplikasi. Strateginya dengan cara penambahan tenaga administrasi atau shift petugas. Dan yang ketiga, hambatan seperti gangguan teknis aplikasi. Maka dari itu, strateginya tim IT siaga dan membackup data manual jika terjadi error. Kesimpulannya, permasalahan antrian panjang dan pelayanan lambat di puskesmas merupakan contoh nyata lemahnya kualitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang kesehatan. Berdasarkan teori Safewell, teori birokrasi Weber, dan prinsip good governance, akar masalahnya adalah kurangnya keandalan sistem, minimnya sumber daya manusia, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan digitalisasi layanan, peningkatan kompetensi petugas, dan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, agar pelayanan publik benar-benar menjadi cepat, ramah, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum